Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tema yang akan saya bawakan adalah tentang pemupukan pada tanaman pepaya. Ya, tanaman pepaya. Dan barangkali ada yang belum kenal dengan saya, nama saya adalah Adi Nugroho, di mana saya mengawal produk-produk agro pada PT Natural Nusantara. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, tahapan-tahapan dalam budidaya tanaman pepaya adalah kurang lebih seperti berikut. Pengolahan tanah, pembuatan bedengan, jarak tanamnya, bibit ataupun benihnya, tanam dan bumbunnya, penyiraman, serta pupuk dan pemupukannya. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang pengolahan tanah. Untuk tanah-tanah yang datar ataupun tanah yang nanti dibikin datar adalah seperti sama dengan pengolahan yang tanaman yang lainnya, yaitu kita olah terlebih dahulu, kita bolak-balik terlebih dahulu, ya. Baru kemudian kalau menggunakan dengan pupuk kandang, kita berikan pupuk kandang secara merata, ya, yang sudah jadi tentu saja, ya. Kemudian kita tambahkan bio supaya apa? Supaya pupuk kandangnya, jamur-jamurnya ataupun bakteri-bakterinya tidak terbawa oleh pupuk kandang di situ. Dan kemudian kita tabur dengan dolomit, baru kemudian atau kapur pertanian, ya. Kemudian baru kita olah lahannya membuat kita bumbun, ya. Nah, kemudian pembuatan bedengan ini ada baiknya kita memberikan jarak kurang lebih sekitar 50 cm dengan bedengan atasnya adalah 1 meter. Nah, ketinggiannya ini dengan suasana yang seperti ini kisarannya adalah kurang lebih sekitar 30 hingga 50 cm. Bisa agak lebih tinggi kalau curah hujannya memang agak lebih tinggi, jadi bisa kita berikan bedengan itu agak menjadi lebih tinggi. Dan di sini kita bisa juga berikan dengan pemberian supernasa ataupun granul, ya. Kemudian kita tambahkan dengan grio, kemudian baru kita siramkan di bagian atasnya. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat agro, untuk jarak tanamnya ini menyesuaikan, ya, tergantung dengan kondisi setempat. Bisa berjarak antara 2,5 hingga 3 meter ataupun 3 meter kali 3 meter, ya. Seperti pada gambar ini kurang lebih sekitar 2,5 ataupun 3 meter. Dilihat dari kondisi setempat, ya, untuk tanamannya maupun dengan kondisi tanahnya, ya. Kemudian untuk bibit dan benihnya tentu saja kita harus memilih bibit dari benih yang baik, ya, pemilihan benih yang baik, ya. Yang pertama adalah kita mengambil untuk benihnya itu sumbernya kita lihat pada tanaman pepaya yang berindeks ataupun warna yang di 3 atau yang di dalam kotak ini, ya, umurnya kurang lebih sekitar 4-5 bulan. Kemudian warna kulit pepayanya dengan indeks 3 seperti gambar pada di kotak. Kematangannya sampai kurang lebih sekitar 100%, tidak cacat, bentuknya memanjang dan didapatkan dari pohon yang sempurna. Dan ini bisa disimpan sampai sekitar 100% matang. Ya, kita pilih di warna kulit indeks yang nomor 3 yang ada tertera di kotak yang warna merah seperti ini. Nah, kita ambil bagian pepaya, bagian ujungnya kita buang, bagian pangkalnya juga kita buang, ya, karena ini memang tidak bagus untuk bibit, ya. Bagian tanaman yang paling bagus adalah bagian tengahnya, jadi bagian ujung, bagian pangkalnya kita buang, ya. Yang kita ambil adalah bagian yang di tengah. Ya, kemudian kita proses untuk bijinya, ya, bisa kita campur dengan abu gosok, kita remas-remas sehingga sarkotestanya terlepas, kemudian kita bilas. Nah, yang kemudian kita rendam, ya, kemudian kita ambil yang tenggelam, ya, kemudian kita keringkan di atas koran. Nah, setelah 4-5 hari, kadar airnya kurang lebih sekitar 10-12%, baru benih disimpan. Nah, baru kemudian seperti yang di depan di sini, kita mulai untuk merendam bibit, ya. Kita rendam bibit dengan hormonik bisa, ya, 1 tutup hormonik dalam 5 liter air, kita rendam 3-4 jam, baru kemudian kita
masukkan ke polybag dengan media yang sudah kita siapkan dan membentuk sungkup seperti yang tertera pada gambar. Ya. Nah, kemudian setelah kita siapkan benihnya, kita kecambahkan, bisa juga melalui kain atau kertas basah ataupun tisu dengan plastik bening, ya kita tutup kurang lebih 4 sampai 10 hari. Ya, ini tergantung dengan kondisinya. Nah, seperti ini tadi pesemaian tadi setelah kita siapkan, ya bisa kita langsung ke lapangan kalau kita tidak menggunakan dengan polybag dengan cara satu lubang diberi 2 sampai 3 benih per lubangnya. Namun kalau kita menggunakan polybag, maka kita tanam per polybagnya antara 1 sampai 2 benih saja. Ya, biasanya polybag ini media yang digunakan adalah dengan menggunakan tanah ataupun dengan ditambah dengan pupuk kandang 1:1. Kemudian yang secara langsung, ya benih yang secara langsung yang ditanam antara 2 sampai 3 benih per lubangnya ini bisa direndam terlebih dahulu, ya sebelumnya bisa direndam terlebih dahulu, kemudian di kedalaman setengah senti ditutup dengan mulsa, ya kemudian setelah benihnya itu tumbuh baru mulsanya disingkirkan. Nah baru kemudian dilakukan penjarangan dengan menyisakan kurang lebih 3 tanaman. Kalau barangkali ada yang lebih dari 3 maka ini mulai dijarangkan, ya biasanya di usia-usia tanaman sekitar setengah bulan atau 15 hari, dan penjarangan berikutnya dimulai setelah tanaman berbunga atau 1 tanaman per lubang saja. Jadi nanti akan ada penjarangan yang dimulai dari umur 15 hari dan kemudian 1 bulan ataupun tanaman yang sudah mulai berbunga, ya. Kemudian yang secara tidak langsung maka benih tadi dimasukkan di dalam bedengan yang sudah kita bikin, bisa bedengan yang dibuatkan dengan pesemaian dengan pembedengan atau dengan menggunakan sungkup ataupun kantong plastik, ya. Bisa juga media yang kita gunakan adalah tanah, pupuk kandang ataupun pasir, ya. Jadi mulai dari semai sampai nanti ke kebun itu rata-rata akan memakan waktu kurang lebih sekitar 40 hingga 15 hari. Dengan ketinggian tanaman rata-rata sekitar 15 hingga 25 cm. Ya. Pada saat yang langsung kita kembali di sini, pada saat yang langsung kita bisa melakukan teknologi NASA ini bisa masuk penyiramannya dengan 1 sendok super NASA ditambah dengan 1 sendok bio dicampurkan kemudian kita siramkan untuk penyiraman yang pertamanya. Demikian juga pada penanaman yang tidak langsung, benih yang kita berikan bisa diberikan pada polybagnya terlebih dahulu, baru kemudian kita tanam atau kita semai, atau setelah nanti tanamannya berumur kurang lebih sekitar 1 minggu, baru kemudian kita siram. Atau pada saat penyiraman yang pertama bisa kita siramkan dengan pemakaian 1 sendok super NASA dan 1 sendok glio, ya kita aduk merata, kemudian kita siramkan basah pada media polybagnya. Nah ini adalah kantong-kantong polybag yang digunakan untuk pesemaian pepaya, ya dengan kantong media minimalnya adalah 18 cm sampai kali 25 cm, ya. Ini adalah dengan menggunakan media tanah ataupun pupuk kandangnya 1:1 dengan kedalaman tanamnya kurang lebih sekitar setengah senti dan diisi 3 sampai 4 biji. Nah ini tentu saja tidak dilakukan penjarangan, tetapi nanti akan dipindahkan sesuai dengan ketinggian tanamannya. Jadi kalau jadi 3 dan bagus semuanya, maka akan menempati 3 titik tanam ataupun 3 lubang. Nah jika menggunakan pupuk kandang, maka pupuk kandang tadi upayakan yang sudah jadi ya teman-teman, sahabat-sahabat agro, yang kurang lebih sudah tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak menggumpal, ya. Kemudian ini biasanya sudah di atas 5 bulan, bisa kita campurkan glio untuk mencegah jamur yang ada di dalam pupuk kandang, dan setiap 1 kotak glio ini untuk 25 hingga 30 kilo pupuk kandang. Kemudian kita fermentasi dulu kurang lebih 1 minggu, baru kita gunakan pupuk kandang tadi. Ya, saya sampaikan tadi penyiraman awalnya adalah akan langsung maupun tidak langsung ditambahkan glio 1 sendok, super NASA 1 sendok makan per 10 liternya. Selain fungsinya untuk mencegah jamur, juga memberikan air, juga sekaligus memberikan nutrisi pada
tanaman pepaya yang masih muda, dan ini bisa diberikan setiap 2 minggu sekali dengan Glio dan Supernasa. Kemudian waktu perendaman benihnya ini bisa kita lakukan 1-2 hari, dan total waktu sampai bibit ke lahan adalah kurang lebih sampai 60 hingga 65 hari. Ya, jadi ini waktu yang diperlukan. Kemudian ditanam dan dibumbun ya. Kemudian saat kita di lapangan kita tanam, maka tanam ini adalah daun sebaiknya tanaman yang dipindahkan sudah berdaun 3-5 dan umurnya kurang lebih 2-3 minggu. Kenapa kok sudah seumur begitu? Karena ini tanaman pepaya adalah tanaman yang rentan di mana dia akan cepat berkembang dengan sudah memiliki minimal daun bertiga dan umurnya sudah 2-3 minggu, sekitar kurang lebih seperti pada gambar. Ini kita lakukan penanaman baru kemudian nanti kita sirami Supernasa dengan Glio yang menggunakan dengan drum yang berwarna hijau di belakang sana. Nah, inilah penyiramannya Supernasa dengan Glio. Namun di sini kita bisa juga tambahkan dengan aero, karena apa? Karena di sini adalah tanahnya cukup kering ya, cukup kering sehingga sedikit kita kasih sedikit aero. Jadi Supernasa dengan aero sedikit kita campurkan di situ ya, kita tambahkan di situ untuk mengikat Supernasa ditambah dengan sedikit aero supaya pupuk yang kita siramkan tidak segera terbuang, baik oleh karena air yang mungkin terlalu deras ataupun nanti masih tetap terikat di bagian tanah di bagian bawah perakaran. Nah, ini tanaman pepaya ya dengan irigasi yang cukup baik dengan menggunakan irigasi selang yang cukup panjang seperti itu, dan kita budidayakan seperti ini. Nah, ini penyiramannya juga dengan menggunakan selang. Jadi tidak hanya disiramkan dengan ember ataupun gembor ataupun dengan cara manual biasa, namun juga bisa dengan irigasi dengan menggunakan selang yang seperti ini yang memanjang sehingga kita tinggal buka on off-nya saja. Ya, ini teman-teman semua, ini adalah juga dengan tanaman yang lain ya, hortikultura di tengah-tengahnya. Jadi kita menanam tanaman pepaya, tetapi kita juga menanam tanaman yang lain di tengah-tengahnya. Ini adalah cara yang modern, teman-teman semua, dengan menggunakan selang yang sudah demikian rupa sehingga kita tinggal buka on off, baik bisa menggunakan dengan HP atau juga bisa menggunakan dengan teknologi digital lainnya. Ya, ini adalah paket irigasi dripnya tadi ya, bermacam-macam ini tadi. Kemudian ada juga kalau kita menggunakan pada titik-titik tertentu ataupun kondisi-kondisi tertentu yang masih bisa kita lakukan dengan cara penyiraman dengan tetes dengan cara manual seperti ini. Jadi kita menggunakan dengan bekas air mineral, kemudian kita isi air, kita balik dan airnya nanti akan menetes pada tanaman ya, untuk di polybag ya. Kalau mungkin di lapangan mungkin kita membutuhkan cukup banyak ya teman-teman semua. Nah, kebutuhan air pada tanaman pepaya ini biasanya dibutuhkan 1-2 liter per hari pada bibit yang baru tanam. Pada tanaman muda sampai dewasa akan membutuhkan air kurang lebih 10-20 liter per harinya. Sedang untuk tanaman yang sedang berbuah membutuhkan air yang lebih banyak lagi, sekitar 20 hingga 30 liter per harinya. Jadi kebutuhan airnya cukup banyak karena tanaman pepaya ini juga tanaman batangnya juga lunak ya, kemudian buahnya juga dibutuhkan banyak air ya teman-teman semua. Nah, kemudian pupuk makronya seperti bisa kita lihat di sini ya, pada umur 0 bulan atau awal tanam bisa kita lihat menggunakan urea, KCL, ZA ataupun TSP. Umur 1-2 bulan, 2-5 bulan, dan di atas 6 bulan, dan pemberiannya sesuai pada tabel. Ya, pemberian pupuk makro yang pertama ada juga dengan cara yang lain. Yang pertama adalah dengan 2 minggu awal dengan menggunakan urea, SP36, ZA, dan KCL. Pemupukan yang kedua setelah umur 1 bulan. Pemupukan yang ketiga umur 4 bulan. Jadi pemupukan makro ini bisa beberapa macam dan beberapa saran ataupun beberapa pengguna yang menggunakan dengan cara-caranya masing-masing ya teman-teman semua. Ya, ini adalah penggunaan dengan menggunakan pupuk makro yang tadi, bisa dicampurkan dengan Supernasa ya di awal tanam, bisa juga ditambahkan dengan aero ya. Kemudian
Penyemprotannya adalah POC-NASA ditambah dengan hormonik, kita semprotkan 7 hingga 10 hari sekali. Ataupun bisa kita juga dengan campur POC-NASA dan hormonik, campurkan jadi satu, kemudian kita ambil 3 tutup per tangki 15 liter. Ya, kalau tangkinya di atas 15 liter, kita tambah 1 tutup lagi. Nah, pengocoran hanya di awal, yaitu yang menggunakan SuperNASA, dan nanti setelah umur 30 hari atau 1 bulan, bisa kita tambahkan dengan power nutrisi ataupun kita semprot dengan Fluitop. Nah, ini adalah produk NASA yang digunakan, ya. Umur 0 sampai 2 bulan di awal tanam, itu kita gunakan SuperNASA-nya 20 hingga 30 gram per tanaman, ataupun granul 150 gram sampai 200 gram per tanaman, ya. Penyemprotannya ini setelah nanti memiliki daun dengan dosis 3 tutup POC dan 1 tutup hormonik. Ya, kalau kita menggunakan aero berarti 1 botol dalam 200 liter air. Nah, kemudian penyemprotan yang berikutnya yaitu di usia 3-5 bulan dengan dosisnya bertambah 4 tutup POC-NASA dan 2 tutup hormonik. Ya, kemudian power nutrisi ini bisa diberikan ya 2 kali juga di usia 3 bulan ke atas dan di atas 6 bulan. Jadi kita bisa berikan 2 kali. Nah, penyemprotan ini juga bermacam-macam di daerah di beberapa tempat, ya bisa kita semprotkan 2 kali, bisa kita semprotkan 3 kali, atau mungkin bahkan bisa disemprotkan sampai 4 kali, ya. Nah, saran kami ya, sahabat-sahabat Agro, mitra-mitra Agro dimanapun Anda berada, saya sarankan Clio dan BVR ini tentu saja mesti dirutinkan. Yang pertama adalah untuk mencegah jamur supaya tidak berkembang, karena kalau kita sudah berkembang tentu saja akan kesulitan untuk menyulamnya dan kita akan menjadi menggunakan banyak pestisida ataupun fungisida. Jadi kita mulai dari sejak awal kita gunakan Clio dan BVR ini dan kita rutinkan ya setidaknya 1-2 minggu apabila curah hujannya juga cukup tinggi. Yang kedua adalah Clio bisa digunakan secara langsung ditaburkan ataupun dikocorkan, atau bisa juga dicampurkan dengan POC-NASA dan hormonik disemprotkan terutama pada tanaman yang masih muda dan disemprotkan di bagian bawah ya atau di bagian perakaran. Kemudian kalaupun disemprotkan bisa disaring dulu. Saran kami adalah Clio ini diberikan ataupun disarankan untuk dikocorkan ya. Bisa disemprotkan kalau disemprotkan di bagian batang bawahnya dekat perakaran. Nah, ini adalah hasil testimoni teman-teman semua. Kalau tadi kita sarankan menggunakan POC-NASA ataupun hormonik, nah ini kita menggunakan dengan Green Star. Ya, dengan Green Star. Jadi POC-NASA dan hormonik bisa diganti dengan Green Star. Nah, baik sahabat-sahabat agro, mitra-mitra dimanapun Anda berada, demikian tadi cerita kita tentang budidaya pepaya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, memberikan inspirasi buat teman-teman semua dan sahabat-sahabat agro semua. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu dan di lain tema. Tetap semangat dan semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.